Hello, 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 hello. Halo, halo. Nano นะคะ It's me. Hai semua, halo semua, hai. Yang nonton video ini, mungkin kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, yang udah ngebahas Nano juga, mengenai ceritanya tentang apa atau apalah itu. Jadi kita masuk pembahasan tentang Nano. Nano ini siapa? Nano ini bagaimana? Nano ini terbentuk dari apa? Dia siapa? Dia itu apa? Maunya dia tuh apa dan kenapa dia ada? Mungkin gak tahu ya, di pikiran kalian Nano itu manusia atau bukan? Ya, Nano manusia coy. Nano manusia, dia sama kayak kita. Tapi penggambaran ceritanya di series dia ini kan sudah sesuai judulnya, Girl from Nowhere. Jadi kita nggak tahu dia dari mana. Ya emang sangat jelas di sana dia tidak ditunjukkan bahwa Nano ini tuh asalnya dari mana, keluarganya siapa, orang tuanya siapa, ya dia aslinya gimana, dia punya kerabat di mana. Kita nggak tahu karena nggak ada kejelasan tentang hal itu. Yang kita tahu, dia datang ke setiap sekolah, dia jadi murid baru, dia bongkar lah semua tentang kasus yang ada di sekolah itu. Kalau kalian belum nonton, jangan nonton. Kalau kalian belum nonton seriesnya, lebih baik kalian nonton dulu seriesnya, baru balik ke sini kalian mau nanya Nano itu siapa. Di sini aku bisa jelasin dari info yang aku dapat, ya info yang aku cari tahu, ya walaupun gak dalam-dalam banget ya, dan sedikit dari pemikiranku Nano ini apa. Jadi ya Nano ini sama kayak kita, Nano adalah manusia. Terus kalau manusia kenapa dia bisa hidup mati gitu? Kalian lihat di episode 2 dia mati hidup. Dia cuma menggambarkan pesan maksud dari episode tersebut. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu hanyalah semacam pesan yang ingin dia sampaikan di setiap episode, walaupun dia terlihat gak baik. Jadi kan si Nano ini bisa dibilang punya sifat yang bisa memanipulasi pikiran orang ya, mempengaruhi pikiran orang. Dia bisa baik, dia bisa jahat. Dia cuma ngelakuin sesuatu yang bisa dibilang balas dendam mungkin. Kayak apa yang kalian lakukan ke dia, ya kalian harus dapat sesuatu yang layak yang bisa kalian dapatkan dari apa yang kalian belibet banget sih gue ngomongnya. di wawancaranya si Nano ini, dia gak bisa sebut dirinya itu iblis atau manusia, karena dia cuma menggambarkan ego orang. Jadi sisi buruk setiap orang bukan cuma di satu orang. Dia menggambarkan sisi gelapnya di setiap orang. Orang-orang itu gak bakal selalu baik dan gak bakal selalu jahat sebenarnya. Jadi dia cuma mengungkapkan gini loh, sisi gelapnya orang itu. Jadi Nano ini tuh ada di dalam diri kalian, di dalam diri kalian semua, di dalam diri manusia. Dia cuma menggambarkan egonya aja, ego manusia itu seperti apa. Jadi Nano ini memutuskan jika seseorang melakukan yang salah kepada kita, mereka harus dapat apa yang layak juga untuk mereka. Jadi mungkin kalau memang di setiap episode banyak yang jahat, dia bakal nampilin kejahatannya dia juga terhadap orang itu. Intinya dia menyesuaikan lah dengan karakter orang-orang di episode itu. Kalau misalnya kayak mati hidup itu, orang itu udah minta maaf kan ke Nano, tapi Nano ketika bangkit lagi, orang itu ngelakuin hal yang sama, terus dia minta maaf, terus akhirnya terulang lagi. Intinya siklusnya muter itu aja, minta maaf keulang. Dan itu memang terjadi gak sih sekarang, di masa sekarang ini? Ketika seseorang udah salah, terus minta maaf, setelah dimaafkan, mereka ngelakuin kesalahan lagi, terus minta maaf. Bukannya sekarang udah banyak yang kayak gitu ya? Kayaknya memang bener,
Sebenarnya bisa kalian simpulin, Nano ini tuh manusia atau bukan? Kita kan manusia. Kita tuh dijaga juga oleh hukum yang ada. Kita nggak biasa sembarangan buat nembak orang, membunuh orang. Jadi Nano ini tuh penggambaran, coy. Ini tuh cuma penggambaran sisi gelap orang. Ya kalau kalian masih nanya dia manusia atau bukan, dia manusia. Tapi dia cuma pengen nunjukin, gini loh sisi gelapnya manusia itu. Gini loh yang mereka lakuin. Karena sekali lagi manusia itu gak ada yang totalitasnya benar-benar baik ataupun jahat. Psikopat pun ya, dia gak akan nunjukin langsung kejahatannya. Dia baik dulu, dia nunjukin sisi baiknya, baru deh jahat. Gak banyak yang bisa aku jelasin lagi tentang Nano ya. Jadi kak, Nano itu gak nyata. Jadi kak, Nano itu bukan iblis. Ya, mungkin kalian lihat dia di setiap episode begitu kayak gak baik gitu ya kelihatannya. Ya karena dia cuma menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah halnya tadi, apa yang kalian lakukan itu yang akan kalian dapatkan. Kayak apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Pastilah kalian ngerti gitu. Setiap episodenya kalian pahamin deh itu maksudnya apa, karena ada pesannya kan di setiap episode. Sampai Nano gak mati-mati pun, dia karena menunjukkan aja sisi gelapnya manusia tuh seperti ini, keburukan manusia tuh seperti ini. Itu cuman jadi penggambaran aja. Gini loh kalau orang yang tersakitin bakal ngebales ke kalian tuh kayak gimana, lebih kejam. Makanya di episode-episode kayak episode akhir itu ya mereka gak benar-benar mati kan. Mereka cuma kayak terbayang, flashback, bukan, kayak dibuat ingat sama satu orang yang pernah mereka bully. Dan orang yang bully itu sakit hati kan, jadinya mau balas dendam. Jadi ya Nano itu ada di dalam diri kalian semua, di dalam diriku juga. Keras-kerasnya kalian berusaha, kalian tuh pasti bakal dilihat sama orang. Percaya deh. Mau kalian sekeras-kerasnya bersikap buruk atau baik, ujungnya bakal dilihat orang. Dan memang pandangan orang bakal ngelihat positif atau negatif itu, perspektif orang bakal beda-beda. Ya kayak gitu. Nano tuh ya kayak gitu. Nano tuh ngajarin itu ke kalian. Kalau menurut aku ya dia ngajarin mau kalian bersikap Negatif atau positif, sekeras-kerasnya pun, seberusahanya pun, ya pasti bakal dilihat, bakal dinotis orang-orang. dan kembali lagi orang-orang itu bakal mandang kalian baik atau enggak. Gitu aja sih. Kalau memang sekarang kalian ngerasa di lingkungan kalian gak dianggap, jangan berkecil hati. Kerja keras lah. Sampai kalian tuh berada di atas mereka. Mereka pasti bakal lihat. Nano adalah manusia. Nano cuma manusia biasa. Tapi di sini dia cuma pengen liatin. Gini loh sisi gelap orang itu. Sisi gelap setiap orang, bukan si Nano doang ya. Sisi gelap setiap orang tuh kayak gini. Memang dia bisa memanipulasi pikiran orang, mempengaruhi pikiran orang gitu. Ya karena memang begitu. Manusia itu punya sifat yang seperti itu gitu. Bukan memanipulasi orang. Maksudnya sifat yang gampang dipengaruhi, gampang dihasut. Atau bisa dibilang tingkat egonya yang terlalu tinggi, keras kepala gitu. Memang manusia tuh kayak gitu. Dia cuma menggambarkan orang-orang tuh seperti itu. Ketika kayak tadi minta maaf, udah dimaafin, dia ngulangin lagi, terus dia minta maaf lagi, dimaafin, ngulangin lagi. Ya Itu manusia, gue juga kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Manusia yang gak pernah luput dari kesalahan, salah ngulangin lagi. Tapi itu bisa membuat kita lebih dewasa selama kita belajar dari kesalahan, bukan tetap-tetapan ngulangin kesalahan yang sama gitu. Makanya si Nano gak mati-mati di episode 2. Intinya kita tuh sebagai manusia yang gak pernah luput dari kesalahan,
kalian bisa ngambil pelajaran deh dari Nano. Kayak aku bilang, berusahalah sekeras mungkin sampai kalian tuh bisa dipandang orang. Ketika kalian dihina orang, ya kalian bisa hina mereka dengan prestasi kalian. Mereka bakal mau sendiri kok. Oke, gitu aja sih reviewnya. Bukan review lagi sih, pembahasan tentang Nano itu apa dan bagaimana. Dari mana asalnya ya kita nggak tahu. Ya emang ceritanya begitu, dia nggak jelas wanita dari mana. Dan next mungkin kalian mau request gitu apa kek? Komen aja ya di bawah. Kalau memang masih ada yang kurang dari video ini, tolong kritik dan sarannya. Jangan lupa buat like kalau suka, terus share ke teman-teman kalian biar tahu, dan subscribe. Terus klik tombol di bawah biar kalian nggak lupa. Maksudnya selalu ada notifikasi kalau aku punya video baru. Bye. Bye. Sawadee. Bye. See ya.